Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah Etika Bisnis, dan kali ini kita akan bahas mengenai etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang benar. Jadi etika bisnis Islam adalah akhlak atau perilaku-perilaku, ya. Bagaimana perilaku-perilaku dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah atau nilai-nilai Islam, ya. Secara sederhana, mempelajari etika bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau yang buruk, ya, mana yang benar, mana yang salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Ini juga kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Dasar-dasar etika Islam pertama adalah atas dasar ketauhidan atau kesatuan. Prinsip tauhid mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan yang demikian dapat mengantar seorang muslim untuk menyatakan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, ya. Ini adalah dasar tauhid sebagai dasar dari etika Islam. Tauhid atau kesatuan, ya, mengesahkan Tuhan. Selanjutnya adalah atas dasar keseimbangan atau adil. Prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Ya, bagaimana kita dalam menjalankan etika bisnis itu kita menerapkan prinsip keseimbangan ini, gitu ya. Artinya kita memandang semuanya secara seimbang dan serasi, bagaimana kita manusia itu meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan yang seimbang dan serasi. Selanjutnya adalah kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, ya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Nah, sudah menjadi fitrahnya manusia bahwa manusia itu selalu punya keinginan tidak terbatas, ya, dan itu diatur oleh Islam, diperbolehkan selama tidak melampaui batas, ya, artinya, ya. Jadi ketika berusaha untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya, ya, itu dikendalikan dengan adanya kewajiban terkait zakat, infak, sedekah. Artinya ketika manusia itu berusaha untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan hidupnya, itu diperbolehkan saja. Nah, ketika sudah dapat, jangan lupa ada kewajiban yang harus dikeluarkan juga, gitu ya. Yaitu terkait kewajiban zakat, infak maupun sedekah. Ya, tentunya usaha di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya itu dengan cara yang halal, ya, yang sesuai dengan aturan syariah Islam juga, gitu ya. Jadi kehendak bebas ini tidak dilarang, ya, untuk memiliki hak individu, tapi tetap dibatasi atau dibuat kewajiban melalui zakat, infak, dan sedekah. Tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakan secara logis. Nah, ingat bahwa semuanya juga perlu dipertanggungjawabkan, ya. Jadi ketika kita mengambil tanpa batas, apalagi juga mengambil hak orang, ya, nantinya semua akan diminta pertanggungjawaban, gitu ya. Jadi ambilnya memang menjadi sesuai hak kita. Penuhilah kebutuhan kita memang sesuai dengan syariat yang memang menjadi hak kita sendiri, gitu ya. Lalu kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad,
proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, ataupun perjanjian dalam bisnis. Jadi dalam transaksi ini, dalam kegiatan bisnis, ini menjunjung tinggi kebajikan dan kejujuran. Artinya tiap transaksi itu semua terdasar untuk diniatkan untuk kebajikan dan juga jujur. Jangan ada yang dibohongi, jangan ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Ya kalau misalnya memang beli barang 1 kilo ya kita pastikan timbangannya memang sesuai 1 kilo gitu ya. Barang-barangnya kita berikan memang yang berkualitas, tidak dicampur antara barang yang bagus dengan barang yang rusak gitu ya. Atau disampaikan juga bahwa memang ini ada yang rusak nih ya. Kita terbuka ketika transaksi memang harus terbuka, kita sampaikan gitu ya, barangnya ada yang rusak atau ya rusak kita pisahkan ya. Ketika kita pun transparan menyampaikan, si pembeli tinggal apakah ridho dengan ada yang rusak atau memang ya udah diganti gitu ya dari awal kesepakatan. Itu dasar-dasar dari kebenaran, yaitu kebajikan dan kejujuran ini dalam setiap transaksi ekonomi. Nah, apa tujuan etika bisnis Islam? Pertama adalah untuk membangun kode etik bisnis yang Islami. Kode etik ini nantinya akan bisa mengatur, mengembangkan, mencanangkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol untuk melindungi pelaku bisnis dari risiko. Ya, jadi kode etik ini juga pertama adalah secara struktur dia mengatur, ya, mengembangkan, mencanangkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama, dan juga sebagai simbol untuk melindungi pelaku bisnis dari risiko-risiko kecurangan. Selanjutnya menjadi dasar hukum. Kode etik ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang penting ya. Bahwa melalui kode etik dalam bisnis ini menjadi dasar hukum pertanggungjawaban. Ya. Dan yang utama adalah karena kita menggunakan bisnis syariah, semuanya sudah diatur melalui ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertanggungjawabannya pun pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Selanjutnya untuk menyelesaikan perselisihan. Dengan kode etik ini memiliki persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang mungkin muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Ya, insya Allah ya kalau memang sudah berdasarkan syariat, semua ada aturannya. Ya. Dan dari kode etik ini juga ada salah satu cara untuk bagaimana menyelesaikan adanya perselisihan ataupun menyelesaikan adanya beda pendapat atau konflik ya, sebelum sampai berkembang ke ranah pengadilan misalnya. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, melalui kode etik ini dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi di antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang mampu membangun persaudaraan dan ukhuwah dan kerjasama antara mereka semua yang terlibat. Jadi dengan adanya kode etik ini menjaga hubungan baik ya, menjaga hubungan baik, enak sama enak ya antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah dengan adanya hubungan baik ini timbul kepercayaan, kejujuran, akhirnya bisa menjadi silaturahim ya yang lebih panjang lagi gitu ya, menjadi pelanggan setia gitu ya, bahkan juga bisa komunikasi dengan mengembangkan bisnis yang lainnya juga mungkin ya lewat melalui pertemanan ini. Nah, itu manfaat dari etika bisnis dalam Islam yang diterapkan sehingga bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, apa kelebihan etika bisnis dibanding etika bisnis lainnya? Kelebihan etika bisnis Islam yaitu para pelaku bisnis bisa bekerja secara profesional. Jadi tetap ya walaupun kita menerapkan etika bisnis secara syariah, kita bisa bekerja secara profesional ya, tidak terus malah dibatasi atau terkekang dan lain sebagainya. Enggak, kita tetap bekerja secara profesional. Persaingan antara pelaku bisnis semakin tinggi sehingga bisnis semakin maju ya, meningkatkan
bisnisnya gitu ya. Dengan adanya persaingan dan kita menerapkan etika bisnis secara syariah, insya Allah bisnisnya bisa semakin berkembang. Karena apa? Ya salah satunya dengan menerapkan kita kejujuran, kita di kebajikan, insya Allah kita akan dipercaya. Kita akan dapat kepercayaan, kita akan mendapatkan ukhuwah Islamiyah. Dengan adanya ukhuwah dengan kepercayaan itu akan ada keberkahan. Dan insya Allah jadinya akan jadi usaha yang lebih panjang lagi. Ya, tadi ada ukhuwah Islamiyah, pembelinya semakin loyal, memperluas jaringan lagi jadinya. Nah, itu yang bisa menyebabkan adanya keberkahan dan menyebabkan usahanya bisa semakin maju. Lalu kepuasan konsumen menjadi hal yang diutamakan karena dalamnya diatur agar tidak egois. Ya, dengan adanya tadi niat bisnis adalah untuk kebajikan, untuk kebaikan dan untuk kejujuran, sehingga kepuasan konsumen ini selalu diutamakan. Ya. Perusahaan akan memiliki kepercayaan tinggi di mata masyarakat. Ya, tadi timbul kepercayaan ya, baik dari sisi individu si konsumennya maupun dari sisi masyarakat secara umum. Lalu meminimalisasi sanksi dari pemerintah atau hukum yang lebih tinggi karena memiliki aturan yang mengikat antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yakin apapun yang kita lakukan itu Allah pasti melihat ya. Jadi kita berusaha untuk selalu bertindak yang baik, yang benar, yang jujur gitu ya. Bisnis yang dilarang pertama adalah melakukan riba. Nah, ini dalam Islam sudah jelas nih ya. Terkait riba adalah salah satu rintangan yang menggiurkan untuk mendapatkan keuntungan. Tapi dalam etika bisnis Islam, riba sangat dilarang sesuai ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah ini ya, di surah Al-Baqarah ayat 275 sudah jelas, Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Artinya ketika jual beli jangan ada riba, jangan ada kelebihan. Yang disebut riba itu tadi. Mendapat keuntungan boleh, tapi bukan berarti melebihkan. Ya. Kalau Anda modal pokok Anda misalnya 100 terus jual 110, itu sah, itu bukan riba, itu adalah keuntungan. Ya. Kalau riba itu kan lebih kepada misalkan transaksi, apalagi transaksi misalnya sama ya, uang dengan uang. Nah, itu kan juga diharamkan. Atau meminjamkan uang. Ya, meminjamkan uang ketika dikembalikan harus ada lebihnya. Nah, itu yang disebut lebihnya, itulah yang disebut riba. Ya. Jadi jangan sampai transaksi Anda menjerumus ke arah riba. 2. Melakukan penipuan. Siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Ya, artinya dalam melakukan kegiatan bisnis, antar perbisnis dilarang melakukan penipuan dalam bentuk apapun. Selain bertentangan dengan syariat, melakukan penipuan juga merugikan orang lain. Tadi ya, misalnya mengurangi timbangan, berjualan yang barangnya itu tidak kelihatan fisiknya, belum ada fisiknya, cuma janji saja bahwa nanti akan ada barangnya. Nah, itu penipuan kan. Ternyata ketika barangnya ada, nggak sesuai spek, nggak sesuai spesifikasinya, atau mungkin sesuai ternyata ada yang cacat. Dan terus ditutupi misalnya cacatnya. Nah, itu penipuan. Jadi ketika transaksi itu adalah barangnya ada dilihat, sama-sama dilihat, adanya akad, dan saling ridho. Gitu ya. Jual beli itu baru bisa sah. Ini perilaku bisnis yang dilarang tadi pertama adalah riba, kedua adalah penipuan. Ketiga adalah mengambil secara batil. Sini ada ayatnya bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ya. Ini dari surat An-Nisa ayat 29. Di sini jelas bahwa larangan mengambil hak orang lain atau batil saat menjalankan bisnis maupun perniagaan. Ya. Jadi jangan sampai mengambil hak orang lain yang ternyata orang itu nggak ridho. Akhirnya itu menjadi batil. Ketika memang mau transaksi dan memang tawar menawar sudah disepakati, nah itu sah, itu ridho. Tapi ketika transaksi belum disepakati, barang yang sudah dipaksa diambil menjadi tidak ridho, jadi menjadi batil karena ada satu pihak yang merasa dizolimi. Nah ini kita harus jaga ya.
Jadi perilaku bisnis yang dilarang tadi terkait riba, penipuan, lalu mengambil secara batil. Berbuat curang atau goror, ada sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Misalkan jual burung di udara, ya, jual unta yang kabur, ya, barangnya nggak jelas nih. Menjual buah yang belum tampak buahnya gitu lah. Itu jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbuat curang. Lalu menimbun, ya, atau ihtikar, yaitu perbuatan zalim, ya. Kegiatan ini seperti penyimpanan barang dagangan oleh penjual yang kemudian dijual saat barang mulai sulit atau harganya mulai melonjak, ya. Penimbun ini juga biasanya menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasar. Hal ini memunculkan kemudaratan bagi banyak orang sehingga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ya. Menimbun barang yang biasanya merupakan kebutuhan pokok manusia ya. Sehingga dengan menimbun nanti ketika barang sudah langka, harga akan naik, baru barang yang ditimbun dijual lagi ya. Jadi untuk mendapatkan keuntungannya berlebih. Tapi dengan cara yang menimbun, nah ini juga diharamkan juga ya oleh agama. Gitu ya. Jadi ada 5 hal nih yang dilarang dalam berlaku bisnis. Berbuat riba, berbuat menipu, berbuat curang, lalu tadi mengambil secara batil ya, dan menimbun. Ada 5 hal ini yang dilarang dalam bisnis secara syariah. Lalu berkhianat. Dalam bisnis, antar pelaku bisnis tidak boleh berkhianat. Mengkhianati amanah yang dipercayakan antar pelaku bisnis akan merusak seluruh urusan, termasuk ketertiban umat, kehidupan masyarakat, dan sebagainya. Untuk mengaturnya, maka sudah diatur peraturan dan prinsip yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Juga sama, berkhianat juga termasuk yang dilarang dalam perilaku bisnis yang sesuai syariat Islam. Baik, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal buat kita semuanya. Bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari maupun di lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mendoakan agar selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Jangan lupa selain itu teman-teman bisa absen di Google Form yang diberikan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil hidayah wa taufik. Ini siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.